Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Muhammad Al-Farid dari Pendidikan Matematika kelas 2024E dengan NIM 3 digit terakhir 069. Di sini saya akan membuat video tentang pembuktian teorema 7.1 sampai 7.4. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita ke pembuktiannya. Oke, untuk teorema 7.1, teorema 7.1 berbunyi bahwa jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Langsung saja kita gambarkan untuk ilustrasi gambarnya. Jika dua titik pada suatu garis, maka di sini terdapat suatu garis yang memuat dua titik. Nah, misalkan titik ini adalah titik A dan di sini titik B. Nah, di sini berbunyi bahwa jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui. Nah, jadi ada sebuah titik lain di luar garis tersebut. Nah, misalkan titik di sini adalah titik C dan titik di sini adalah titik D. Maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Nah, di sini ada titik lain, misalkan di sini titik Z. Dari sini kita mengetahui bahwa jika dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama, jadi AC ini sama dengan jaraknya ini sama dengan AC sama dengan A ke D, jaraknya ini sama. Lalu jarak B ke C itu juga sama dengan jarak B ke D. Nah, di sini akan kita buktikan bahwa kita tulis dulu, diketahui bahwa terdapat titik A dan B pada garis, misalkan garis M. Diketahui titik A dan B pada garis M. Nah, di sini juga diketahui bahwa AC ini sama jaraknya, sama dengan AD, dan BC ini sama dengan BD. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa ZA ini ZD ini jaraknya sama dengan ZC untuk setiap Z ini berada pada garis M. Untuk setiap Z pada garis M, maksudnya pada setiap titik Z lain, titik lain kita misalkan Z. Lalu langkah selanjutnya yakni dari sini langsung kita ketahui bahwa segitiga segitiga ini
M. Oh, di sini kita juga ketahui bahwa jaraknya ini sama, A ke B ini sama dengan M ke C. Jadi dari sini kita ketahui bahwa terdapat segitiga A ini jika C A B ini kongruen, segitiga CAB ini kongruen dengan segitiga DAB. Nah, karena ini kongruen, maka besar sudut dari CAB ini kongruen dengan besar sudut DAB. Ini karena teorema sisi. Di sini karena akibatnya. Lalu karena kita ketahui bahwa besar sudut CAB ini sama dengan besar sudut DAB, maka karena Z ini berada pada garis M, yakni pada sama dengan titik A dan titik B yang ke ujungnya ini terdapat titik Z, maka besar sudut CAZ ini kongruen dengan DAZ. Nah, di sini karena akibat DAZ. Oh, mohon maaf, ini karena berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Karena ini akibat dari kongruen dari segitiga ini yang menyatakan bahwa sisi-sisi dan sudut-sudut yang kongruen dari segitiga kongruen adalah kongruen. Jadi sudut ini besar sudutnya sama dengan yang ini. Jadi CAZ ini sama dengan DAZ besar sudutnya. Ya, maka dari ini kita ketahui akibatnya, ya, karena berdasarkan sisi sudut sisi, akibatnya ZC ini sama dengan ZD. Ya, akibatnya ZC ini sama dengan kongruen, maksudnya dengan ZD. Ros garis ZC ini sama dengan besar ros C. Nah, ini berdasarkan akibat dari kongruen. Akibat dari bagian yang bersesuaian adalah sesuai, yakni kongruen. Akibat dari kesesuaian. Nah, dari sini terbukti bahwa teorema 71 ini yang menyatakan bahwa dua titik pada suatu garis masing-masing berjarak sama dari dua titik yang diketahui, maka setiap titik pada garis itu berjarak sama dari dua titik tersebut. Jadi ini ZD ini besarnya sama dengan ZC. Jadi teorema ini terbukti. Sekian, kita lanjut ke teorema 7.2. Oke, untuk yang selanjutnya yakni teorema 7.2 yang berbunyi bahwa jika setiap tiga titik tak segaris dalam sebuah bidang, jadi ada titik, yakni titik ABC pada sebuah bidang, berjarak sama dari dua titik yang tidak terletak dalam bidang. Jadi ada dua titik yang tidak terletak pada bidang.
maka setiap titik dalam bidang itu berjarak sama dari dua titik ini. Jadi kita misalkan ada titik di bidang ini sembarang di mana, ini akan dibuktikan bahwa jarak ini sama dengan ke dua titik di luar bidang ini. Jadi kita tuliskan diketahui terdapat titik A, B, dan C pada bidang E. Lalu di sini kita ketahui bahwa terdapat dua titik lain. Terdapat titik P dan Q di luar bidang. Oke. Nah, di sini kita ketahui juga bahwa AP ini sama dengan AQ, juga BP ini sama dengan BQ, serta CP ini sama dengan CQ. Oke, di sini akan dibuktikan bahwa titik lain di bidang E, kita misalkan ini titik X, berarti titik X ini titik, akan dibuktikan bahwa titik X ini sama dengan jaraknya ini sama dari XP sama dengan XQ. Nah, di sini langkah awal bukti yang pertama ini kita pilih atau kita tempatkan misalkan titik D pada sinar garis AB. Kita misalkan D, pilih D pada sinar garis AB. Nah, di sini karena penempatan titik, nah di sini karena ada kita memilih titik D pada sinar garis AB, maka ini XD ini memotong, ya XD ini memotong sinar garis CB. XD sinar garis, garis SD ini memotong sinar garis CB. Kita misalkan ini di titik di E, kita misalkan titik E, perpotongannya di titik E, di E. XD ini memotong CB di E akibatnya. Nah, karena XD ini memotong pada ras garis CB, maka karena teorema 7.1 atau yang sebelumnya bahwa ini jarak D, jarak dari DE, ya, jarak dari DE ini sama dengan jarak AB dan CB. Karena teorema 7.1. Nah, karena ini diketahui, karena teorema 7.1 juga dapat kita peroleh bahwa
karena A, P ini sama dengan A, Q, berikut juga dengan titik C dan C, B dan C, maka titik D, P ini otomatis sama dengan titik D, Q. Mohon maaf, kita ini DP ini sama karena teorema 7.1. Nah, karena kita ketahui bahwa kini terdapat pada suatu garis DE, maka X P juga sama jaraknya dengan X I karena teorema 7.1 yang telah kita buktikan sebelumnya. Jadi pembuktian bahwa terdapat titik X pada bidang E ini jaraknya sama pada titik di luar bidang, maka teorema ini terbukti. Oke, sekian, terima kasih. Mari kita lanjutkan pada teorema 7.3. Oke, untuk yang selanjutnya adalah teorema 7.3 yang menyatakan bahwa jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya. Jadi ada garis itu tegak lurus pada garisnya. Nah, itu secara tegak lurus. Maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Jadi ini akan dibuktikan bahwa tegak lurus pada bidang yang terdapat pada garis-garis. Pada ini tegak lurus dengan garis pada sebuah bidangnya. Maka kita tuliskan yang pertama diketahui kita misalkan garis yang ini, garis yang secara vertikal ini misalkan garis A. Diketahui garis A ini tegak lurus dengan kita misalkan ini garis B dan C. A tegak lurus dengan garis B dan A juga, mohon maaf ini kecil, huruf kecil karena garis ini tegak lurus juga dengan C. Nah, di sini akan dibuktikan bahwasanya A ini tegak lurus, garis A ini tegak lurus dengan bidang alfa. Garis A ini tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, di sini kita akan buktikannya. Bukti yang pertama yang dapat kita lakukan yakni dengan memilih titik pada sinar garis A. Misalkan titiknya kita tempatkan di sini yakni X. Pilih titik X di garis A. Lalu kita juga memilih titik Y pada garis B. Kita misalkan di sini Y dan titik Z pada garis C. Nah, misalkan di sini YZ. Pilih titik Y di garis
B serta pilih titik Z di garis C karena penempatan titik. Nah, oh iya, mohon maaf sebelumnya, ini titik perpotongannya yakni kita misalkan titik M karena huruf besar, karena titik yakni kita memakai huruf besar atau kapital. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita misalkan sebuah titik C, A, B, C, D. Kita misalkan titik D di sini. Kita misalkan titik D pada sinar garis yang berlawanan dengan MA, sehingga MA ini sama dengan MD. Kita misalkan, misal D adalah sinar berlawanan, sedemikian sehingga MA ini sama dengan MD. Ini penempatan titik. Lalu dari sini kita dapat ketahui bahwa M adalah titik tengah dari AD. Oke, ini M adalah titik tengah D berdasarkan definisi titik tengah. Nah, di sini kita ketahui sebelumnya bahwa garis A ini tegak lurus, dengan B. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa garis B ini adalah garis sumbu dari AD, karena berdasarkan dari definisi garis sumbu yakni memotong garis secara sama panjang dan tegak lurus. Nah, maka ini B adalah B adalah garis sumbu dari AD berdasarkan definisi garis sumbu. Nah, karena B adalah garis sumbu dari AD, maka jarak D ke B dan A ke B itu sama. Jaraknya A ini, mohon maaf, ini B garis B nya. Oke. B adalah garis sumbu dari AD, maka titik Y ini sama dengan AY ke DY. AY ini jaraknya sama dengan DY. Lalu demikian juga dengan Z, karena C adalah garis sumbu dari AD, maka Z juga merupakan
ZA juga sama, ZA sama dengan ZD. Nah, lalu karena kita buat lagi garis sembarang pada bidang alfa, kita buat garis sembarang. Kita misalkan sini, kita misalkan garis L. Garis L ini pada bidang alfa. Kita misalkan terdapat titik F. Oke. Kita ya, karena L garis L merupakan garis sumbu dari AD, maka besarnya ini F ke A dan F ke D ini sama. F ke A, F ke D. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis A ini tegak lurus dengan L. Garis A ini tegak lurus dengan garis L. Berdasarkan akibat dari sebelumnya ini. Lalu di sini setelah ini, maka dapat kita simpulkan bahwa garis A ini tegak lurus dengan bidang alfa. Karena garis L merupakan suatu garis yang berada pada bidang E, maka dapat kita simpulkan bahwa garis A ini di atas ini tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi teorema 7.3 yang memuat pernyataan bahwa jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang muat garis-garis tersebut. Jadikan ini tegak lurus, garis ini tegak lurus dengan garis-garis ini, maka garis-garis ini berada pada bidang dan tegak lurus dengan garis ini, maka garis ini tegak lurus pada bidangnya, maka pernyataan ini terbukti benar. Sekian, terima kasih. Mari kita lanjutkan pada teorema 7.4. Oke, untuk teorema 7.4 atau yang teorema pembuktian terakhir pada pertemuan kali ini, di sini teorema 7.4 berbunyi bahwa melalui sebuah titik pada sebuah garis. Nah, di sini ada sebuah titik pada sebuah garis. Nah, ada bidang yang tegak lurus ke garis itu. Jadi kita akan buktikan bahwa pada sebuah garis ini ada sebuah bidang. Nah, bidang ini tegak lurus dengan garis itu. Nah, daripada bingung, langsung saja kita ke pembuktiannya. Untuk yang pertama, diketahui bahwa terdapat garis A. Garis A dan titik Z pada bidang beta. Oke, ya, diketahui ada garis A dan titik Z pada bidang E. Nah, akan dibuktikan bahwa ada bidang beta, ya, bidang beta ini tegak lurus ke garis
A di titik Z. Nah, ada bidang beta ini tegak lurus ke L di Z. Nah, langsung saja untuk pembuktiannya. Bukti. Lalu langkah yang pertama yakni kita misalkan ada bidang, ada dua bidang yang berbeda, misalkan dua bidang K dan L yang memuat A. Nah, kita misalkan di sini ada sebuah bidang. Ini yang memuat A. Di sini juga ada bidang yang memuat A juga. Nah, di sini kita misalkan ini bidang K dan ini bidang L. Nah, yang pertama misalkan dua bidang K dan bidang L memuat A, memuat garis ini. Lalu karena A ini terletak dalam bidang K dan L, maka ada garis K dan L, garis dalam, misalkan saja garis, ini ada garis ini, garis dalam yang melalui Z ini. Garis ini kita misalkan garis ini adalah garis X dan Y. Nah, garis ini maka akan tegak lurus dengan A di Z. Nah, garis ini akan tegak lurus karena, kita tulis saja, karena A terletak pada dalam bidang K dan L, maka garis dalamnya itu tegak lurus dengan A karena berdasarkan teorema yang menyebutkan bahwa pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis itu hanya ada satu dan hanya ada satu garis yang tegak lurus. Maka ini ada tegak lurus, bidang ini tegak lurus pada garis X dan Y. Nah, garis X ini, garis X ini tegak lurus dengan A dan juga Y juga tegak lurus dengan A. Akibatnya, maka berdasarkan teorema 7.3 atau sebelumnya, maka bidang beta yang dibentuk
X dan Y itu tegak lurus dengan A di titik Z, di titik Z, karena teorema sebelumnya, yakni teorema 7.3. Ya, dari sini terbukti bahwa melalui sebuah titik, yakni titik Z, pada sebuah garis, ya garis A, ada bidang ini, bidang K dan bidang L. Ini tegak lurus dengan A. Nah, A ini tegak lurus dengan bidang beta melalui titik Z. Maka pernyataan ini, teorema ini terbukti. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian video pembuktian yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.